بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua, para tokoh masyarakat, ketua beserta pengurus Masjid Sepakat Irsyadun Nas, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang mulia dan waktu barakah ini Allah masih mengizinkan kita untuk bersama-sama datang ke Masjid Sepakat ini, dan pada subuh ini kita manfaatkan waktu yang barakah ini untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, yang insyaallah kajian kita pada subuh ini mudah-mudahan menjadi amal saleh yang bernilai pahala, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh Sabtu yang lalu kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Hasyr sebanyak 24 ayat. Maka pada subuh kali ini kita akan membahas tafsir surah Mujadilah. Mujadilah ini surah yang diturunkan oleh Allah di Madinah, maka disebut dia surah Madaniyah. Ada yang menyebut Mujadilah, ada yang menyebut Mujadalah. Tujuannya sama tapi artinya berbeda. Kalau disebut Mujadilah, dia isim fa'il, artinya wanita yang menggugat suaminya. Kalau dibaca Mujadalah, artinya gugatan. Kenapa disebut dengan surah ini disebut Mujadilah atau Mujadalah? Karena memang isinya berisi tentang gugatan seorang istri kepada suaminya, terutama pada awal surah ini. Dan surah ini terdiri dari 22 ayat. Yang uniknya, setiap ayat daripada 22 ayat ini ada kata-kata Allah di dalamnya. Jadi satu surah yang setiap ayatnya ada kata Allah, itu hanya surah Mujadilah atau surah Mujadalah. Ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Sungguh Allah mendengar perkataan wanita yang menggugat suaminya atau mendebat suaminya, yang mendebat menggugat engkau fi zaujiha, perihal tentang suaminya. Jadi ayat ini bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di rumah, lalu datanglah seseorang wanita bernama Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Jadi wanita ini mengadukan perihal suaminya, mendebat Rasulullah. Kata wanita tersebut, wahai Rasulullah, suamiku
meminta sesuatu kepadaku. Nama suaminya Aus bin Samit. Kalau istrinya namanya Khawlah, suaminya namanya Aus. Orangnya pemarah, temperamental. Jadi dia meminta sesuatu kepada istrinya dan mintanya cepat. Nah, memang laki-laki ini kebanyakan mau cepat. Memang tidak semua, cuma sebagian, tapi sebagian besar. Ya, segala sesuatu ingin cepat. Kalau perempuan pengennya lambat. Kenapa? Dari segi psikologi, memang laki-laki ini berpikirnya spontan pakai otak. Kalau perempuan dia berpikir perasaan. Kalau laki-laki kebanyakan, kenapa dia ingin cepat? Karena yang bekerja itu lebih dominan otak kiri. Kalau perempuan otak kanan. Kalau otak kiri itu otak ide, informasi, imajinasi, itu otak kiri. Tapi otak kanan ini menimbang baik dan buruknya. Ini baik, ini tidak. Maka dia agak lambat. Maka kebanyakan laki-laki yang bekerja dulu otak kiri. Maka laki-laki itu lebih cepat menerima informasi, atau bahasanya itu lebih cepat hafal, walaupun tidak semua. Kalau perempuan, karena yang bekerja otak kanan ini menimbang baik dan buruk, memutuskan yang baik. Jadi otak kirinya bekerja, tapi lebih di luar otak kanan. Maka saya perhatikan kurang lebih 70 santri saya memang yang cepat hafal itu yang laki-laki. Yang perempuan kalah. Kenapa? Karena laki-laki lebih dominan otak kiri dibanding perempuan. Cuma pula otak kiri ini cepat menangkap, cepat pula hilang. Maka yang laki-laki itu cepat hafal, cepat pula hilang. Kalau perempuan tadi, karena otak kanan pakai perasaan yang hafal, lambat, tapi lambat juga hilang. Itu otak kanan. Jadi kalau kita memaksimalkan kedua otak kita, jadi kalau menghafal pertama kali itu masih otak kiri. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali itu masih otak kiri. Hingga nanti kita melihat, mengulang, menerima beratus-ratus kali baru pindah ke otak kanan. Kalau sudah pindah ke otak kanan, emang dia lambat, tapi lambat juga hilangnya. Nah, jadi kenapa tadi laki-laki suaminya Aus ingin cepat? Karena otak kirinya bayang seperti itu, ingin itu langsung ada otak kiri. Tapi otak kanan yang perempuan mengatakan nanti dulu bang, ini dulu. Dalam riwayat, mohon maaf, ada riwayat yang mengatakan suaminya ini minta mempergauli istrinya. Kalau laki-laki kan pengen cepat, kalau istrinya kan sabar, tidak siap-siap dulu, tidak apa dulu. Kalau ibarat kata pesawat tidak, itu landasan harus siap. Kalau landasan tak siap bahaya, pesawatnya nanti melenceng. Nah itu perempuan. Tapi Aus ingin cepat. Ada riwayat yang lain hanya meminta sesuatu barang. Jadi 2 riwayat. Intinya suaminya meminta kepada istrinya dengan cepat. Ketika ditolak, suaminya marah. Istrinya tidak menolak sebenarnya, cuma minta waktu sebentar. Tapi anggapan suaminya menolak. Oleh karena itu, dalam syariat berkeluarga, istri tidak boleh tidak boleh menolak permintaan suaminya. Mohon maaf, dalam hadis, dalam kitab-kitab itu
walaupun suaminya minta lagi di dalam kendaraan unta. Kalau dulu unta, kalau sekarang suaminya minta di mobil. Kalau ada istri sekarang kayak gini, suaminya lagi jalan-jalan sama bininya, suaminya minta di mobil. Gila bang nih katanya, di mobil enggak juga katanya. Padahal bisa jadi laki-laki tidak tahu lagi di jalan mungkin kan. Nah itu menurut kitab ya, di kendaraan istri tidak boleh menolak. Jadi suaminya tidak sabar, kemarahan, istrinya minta tunda, akhirnya suaminya marah. Lalu mengatakan kepada istrinya Khawlah, anta bimanzilati zahri ummi, anti bimanzilati zahri ummi, engkau itu seperti pundak ibu. Nah ini adalah adat zaman jahiliyah. Ketika istri menolak permintaan suami, suami mengatakan istri itu seperti ibunya, dalam adat jahiliyah ini berarti kekecewaan. Nah, oleh karena itu Khawlah yang disebut oleh suaminya seperti itu, ini tidak terima. Masa cuma segitu dicerai? Karena ini masih adat jahiliyah. Maka dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, segitunya suami saya, dia minta, saya bilang nanti, dia langsung marah dan menzihar. Zihar itu menyerupakan istri dengan orang yang haram nikah, terutama ibu. Nah, karena Khawlah tadi masih terbawa adat jahiliyah, dia menganggap dia diceraikan oleh suaminya. Dan ini sungguh tidak cocok, tidak pantas. Kok hanya menolak sedikit, mengapa langsung kami dicerai? Artinya ini suara hati istri. Masa cuma minta waktu sebentar langsung dicerai? Wahai Rasulullah, kata Khawlah, coba ubah ini. Kenapa segitu beratnya adat jahiliyah sehingga perempuan hanya dengan kata-kata itu bisa dilepaskan begitu saja? Protes ini. Berarti mulai the power of emak-emak. Jadi mengadu kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun tidak bisa menjawab langsung. Kata Rasulullah, saya tidak bisa langsung mengubah adat yang sudah mengakar, sudah membudaya, sudah berkembang, diamalkan oleh masyarakat jahiliyah langsung. Kenapa? Karena ini sudah jadi kebiasaan. Nah, tapi perempuan tadi, kata perempuan, bagaimana ini? Kasihan sekali wanita. Kata Rasulullah, saya berpikir dulu, tapi tidak berani memutuskan. Akhirnya kata wanita tadi, Khawlah tadi bilang, kalau begitu, kalau engkau tidak bisa memutuskan, maka aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini dikatakan wa tashtaki ilallah, dan ia mengadu kepada Allah. Artinya Khawlah tadi merasa dizalimi, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mana keadilanmu? Masa wanita begitu rendah, hanya dengan menolak, minta sebentar saja langsung dianggap tidak berguna dan diceraikan oleh laki-laki. Nah, maka Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Kalau adat itu bagus, positif, dilanjutkan. Kalau adat itu tidak bagus, tidak baik, maka dibenarkan. Hingga karena perempuan tadi mengadu kepada Allah, Nabi terdiam, turunlah ayat ini. Surah Mujadilah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Jadi yang menariknya, pertama di sini adalah perdebatan, jidal. Artinya berdebat. Kalau yang lebih kuatnya bertengkar, ya. Jadi berdebat itu sah-sah saja. Suami dengan istri, kawan dengan kawannya, apalagi kawan dengan lawan. Tapi berdebat itu tidak mesti bertengkar. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi, barang siapa man tarakal mira'a
wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Barang siapa yang meninggalkan berdebat sedangkan dia benar, ini dia benar nih, masih ada yang mendebat, tidak dihiraukannya, banallahu lahu baitan fi wasatil jannah, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di tengah surga. Nah, jadi kita benar nih, ada orang ngajak debat masih juga ngotot dia, udah gak usah dilawan, Allah bangunkan rumah di tengah surga. Barang siapa yang meninggalkan berdebat, bertengkar, wahwa mubtilun, dia salah, kalah sudah, tak ada berdebat lagi. Banallahu lahu baitam fi tarafil jannah. Barang siapa yang meninggalkan berdebat, dia salah dan dia ngaku salah, maka Allah membangunkan surga di tepi surga, dan membangunkan rumah atau istana di tepi surga. Kalau dia benar di tengah, kalau dia salah dia tidak berdebat di tepi. Itu hebatnya. Artinya kalau kita salah itu sudahlah, jangan lagi ngotot. Nah, kalau kita salah masih juga ngotot, itu pertanda orang menilai kita bukan semakin hebat, malah kita dianggap semakin bodoh. Karena orang bodoh itu tandanya adalah tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau orang pintar mau mengakui kesalahan. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang pesan yang indah, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan meninggalkan yang baik. Meninggalkan yang baik ini artinya apa? Kalau seandainya ada orang mengajak kita berdebat dan sebenarnya tidak perlu kita berdebat itu, maka tinggalkanlah dengan cara yang baik. Maka itulah balasan surga di tengah kalau benar, kalau salah surga istana di tepi surga. Selanjutnya yang kedua, di sini ada kata-kata zaujah. Zauj itu artinya pasangan, berarti bisa suami, bisa istri. Zaujun bisa jadi istri. Kadang istri itu imra'atun, kadang istri itu sahibatun. Kalau Allah mengatakan dengan kata-kata imra'atun, itu berarti hubungannya tidak baik, istrinya itu jahat. Maka ketika Allah menyebutkan istri Nabi Nuh, Nabi Lut yang jahat, itu kata-katanya bukan zauj, itu imra'ah. Nah, di sini ayatnya zaujihah, suaminya. Kenapa disebut zaujihah? Ini menandakan bahwa pasangan suami istri ini harmonis. Pasangan suami istri ini tentram, baik-baik saja. Cuma ada masalah sedikit saja. Dan itu jadi pelajaran bagi kita bahwa rumah tangga yang harmonis itu, yang baik itu tidak mesti tentram, damai, tidak ada pertengkaran. Bisa jadi ada pertengkaran, ada percekcokan, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu namanya zauj, pasangan. Kalau imro'ah itu tidak baik. Jadi wanita tadi mengadu kepada Allah, turun ayat. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Allah ini Maha mendengar. Wanita tadi mengadu kepada Nabi, Nabi menjawab seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya Allah mendengar, datang malaikat Jibril, turun ayat dan memberikan solusi. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat atau Maha mengetahui. Artinya mendengar percakapan perdebatan tadi, Allah menurunkan ayat dan ayat ini menjadi solusi. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang yang menzihar di antara kalian terhadap istrinya, dan istrinya itu bukanlah ibunya. Jadi adat jahiliyah kalau menyerupakan istri dengan mahram, dengan ibu atau dengan yang lain, maka itu jatuh cerai. Di Islam dirubah, tidak jatuh cerai. Cuma
itu suatu pelanggaran. Pelanggaran berat ketika menyerupakan istri dengan ibu atau dengan lain yang mahram. Ya, kenapa? Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak mau langsung merubah, tapi dia menyedikitkan, meminimalisir. Tak boleh memang menyerupakan istri dengan ibu, apalagi dengan niat bahwa istri itu jadi haram seperti zaman jahiliyah. Kalau nengok istri matanya seperti ibu, nah itu tidak masalah. Mata kau ini seperti ibu pun tidak masalah. Tak ada niat. Ya, kalau niatnya yang seperti tadi, maka zihar. Ya, kalau ya biasa-biasa saja tidak ada. Itu pendapat ulama. Tapi ini kan ikhtilaf. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh sama sekali, mata, pundak, rambut tidak boleh menyerupakan istri dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah kalau begitu, in ummahatuhum illallati waladanahum, ibu-ibu itu adalah yang melahirkan mereka. Tidak boleh menyerupakan istri dengan ibunya. Maka Al-Quran mengatakan wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli waz-zura. Orang yang mengatakan itu adalah orang yang mengatakan perkataan yang mungkar, zura, dan suatu kepalsuan. Oleh karena itu wa innallaha la'afuwun ghafur, tapi Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Artinya Allah setelah melihat kasus ini, Allah memaafkan dan mengampuni. Artinya apa? Tidak jatuh cerai, cuma tidak boleh menjima atau menyetubuhi istri. Nah, maka dari itu setelah ini perempuan selamat daripada pelecehan daripada pihak suami. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh dimarah-marahi, tidak boleh diserupakan seperti ini. Diserupakan ibu tidak boleh, apalagi disebandingkan dengan mantan. Nah ini kacau lagi. Kau ini katanya udah buruk, pemarahan harap aku. Kalau mantan aku dulu baik dia katanya tuh sama aku tuh perhatian. Kau ini minta ampun, ya itu tambah tak boleh, ya apalagi nyebut mantan tuh. Nah tapi secara hukum kalau menyerupakan ini dengan mantan itu tidak ada hukum zihar. Misalnya kau ini mata kau ini miripnya dengan mantan kau, tak ada hukum zihar. Cuma yang minimal mau minta ampun, ya. Kau katanya menyerupakan aku dengan mantan kau pula aja, ya. Mantan kau yang mana aja pula. Nah, jadi secara hukum ya tidak ada kena denda, kena kafarat seperti menyerupakan dengan ibu. Tapi secara moral, secara keharmonisan rumah tangga tentu ini berakibat fatal, ya tentu tidak baik. Jadi kalau tadi ada laki-laki atau suami menzihar istrinya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Nah ini kafaratnya kalau menzihar istri kemudian dia kembali daripada perkataan itu, artinya dia menyesal, bertobat, lalu kafaratnya ada, yaitu memerdekakan hamba perempuan sebelum mereka bercampur atau bersetubuh. Artinya wanita yang dizihar itu jadi tidak halal lagi disetubuhi sampai bayar kafarat. Maka hati-hati kita menyebutkan istri terutama dengan niat melecehkan, merendahkan atau tidak mau lagi menyetubuhi. Dzalikum tu'aduna bih. Itulah kalian diberi nasihat. Artinya berhati-hati dalam berbicara, bertindak, jangan sampai emosi mengalahkan segalanya. Emosi membuat kesadaran hilang sampai-sampai marah yang tidak terkontrol. Nah ini Allah mengatur, Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha teliti, maha tahu.
memang tidak jatuh cerai, tapi tetap karena kafarat supaya kita lebih hati-hati. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Nah, ini kalau tidak ada memerdekakan hamba perempuan, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi sama dengan kafarat jima di bulan Ramadan. 2 bulan berturut-turut. Ini ayatnya jelas, mutatabi'aini. Artinya apa? Tak boleh sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak boleh. Kenapa? Karena ayatnya sharih, jelas 2 bulan berturut-turut sebelum ingin menjima istri. Nah ini, waduh beratnya Ustaz. Makanya jangan dilakukan. Jangan melecehkan istri dan jangan mengatakan yang sembarangan dengan niat yang tidak baik. Ini berarti khaulah dan wanita-wanita kala itu menang. Nah ini mampus lagi nanti katanya. Jangan menyerupakan kita seperti zaman jahiliyah lagi dengan ibu-ibu mereka, dengan perempuan-perempuan yang haram mereka nikahi. Kalau tidak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. 1 orang 1 mud kali 60. Ya, jadi 60 orang miskin. Kalau Imam Abu Hanifah ini boleh juga 1 orang dikasih makanan 60 hari. Ya, jadi ngasihnya 1 orang. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i itu 60 orang miskinnya. Cari orang miskin 60. Kalau Imam Abu Hanifah boleh harinya 1 orang miskin tapi kasih makanan 60 orang. Ini beda pendapat karena pada zaman Abu Hanifah itu pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid itu orang miskin itu payah. Yang menerima infak zakat itu payah. Malah sebelumnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz berjalan, kalau sekarang jatuhnya 8 negara, 8 hari berjalan mencari orang yang menerima zakat itu payah cari. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam sangat makmur, sangat sejahtera, tidak ada orang miskin, tidak ada orang fakir, karena malah oleh karena itu tidak ada yang menerima zakat. 8 hari berjalan. Ya. Nah, pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid juga begitu. Dan imamnya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah mentakwil ayat memberi makan 60 orang miskin diganti 1 orang miskin tapi makanannya 60 orang. Jadi 1 orang itu dapat seperti 60 orang. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Allah mengatur demikian supaya kalian beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Ini aturan Allah. Kalian tidak bisa protes. Ya Allah, kenapa seperti ini? Nah, oleh karena itu kita dengan ayat ini lebih memuliakan, menghormati, menghargai istri kita, jangan sampai dilecehkan, direndahkan seperti pada zaman jahiliyah. Maka pada mazhab Imam Syafi'i itu istri kita disebut dengan zauj, dengan nikah. Maka akad nikahnya, ijab kabulnya kalau bahasa Arab ya qabiltu nikah. Kalau yang menikahkan angkahtuka iya, aku nikahkan engkau akan dia. Atau zawajtuka. Dengan kata-kata zauj, dengan kata-kata nikah, artinya pasangan ini adalah pasangan yang harmonis, pasangan yang memang menyempurnakan. Memang Allah ciptakan kita berbeda dengan istri kita, tapi tujuannya tetap sama. Kita laki-laki, istri tadi perempuan, tapi tujuannya tetap sama untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka istri harus dihargai dengan sebaik-baiknya. Walil kafirina adzabun alim. Nah, ini mematahkan bahwa adat budaya orang kafir itu tidak benar. Salah. Ketika dia menyerupakan istrinya dengan ibunya langsung jatuh cerai, itu salah. Tidak benar, maka mereka mendapatkan sisa. Orang kafir ini kan membuat-buat aturan sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir ya
sebelum Nabi Muhammad peraturannya kan lebih ganas lagi. Kalau dia laki-laki, dia hebat, dia punya istri sebanyak-banyaknya boleh. Maka Islam datang dibatasi, ya, cuma boleh 4. Nah, jadi tapi malah zaman sekarang Islam yang disudutkan, Islam yang mengajari banyak. Padahal Islam itu mengurangi, ya, dan bahkan menguranginya bertahap. Hanya boleh 4. Kalau kalian tidak sanggup, jangan main-main 4. Ini bahaya. Cukup 1. Itu. Jadi Islam itu step by step bertahap, karena mungkin manusia tidak sanggup diubah sekaligus. Jadi mubahnya itu pelan-pelan, ya. Sama dengan kasus khamar, asalnya boleh, halal, lalu dikatakan itu tidak baik, dia mudarat, dia bermanfaat, tapi mudarat yang lebih besar. Akhirnya karena khamar itu terbukti bermudarat, ketika sholat mengganggu kesahan sholat, maka langsung dia diharamkan. Jadi bertahap. Nah, kita yang belajar agama ini harus menerima itu secara bijak. Oh, kenapa seperti ini? Pelajari bagus-bagus bertahap, baru kita ketemu. Oh, ini ternyata aturan Allah baik. Cuma kita langsung menerima informasi dari orang kafir, dari orang yang tidak benar, hingga menganggap syariat Islam ini tidak bagus dan menganggap itu sebagai hal yang negatif. Ya, maka kalau kita terus belajar memahami bahwa Islam itu sangat indah, termasuk ayat tentang zihar atau kasus dalam rumah tangga ini. Mungkin hanya sampai ayat 4 ini, karena selanjutnya ceritanya atau temanya akan berbeda. Di awalnya tentang pengaduan atau perdebatan tentang wanita terhadap suaminya, nanti akan dibahas secara lebih luas, ya, tentang orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Saya rasa ini mohon maaf atas salah khilaf, bila ada yang dipertanyakan silakan. Kalau tidak ada, saya mohon maaf atas salah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.